Jilid 2, Bekal CAT Bawaslu atau KPU. Bagian pertama tentang kepemiluan. Kedua, wawasan kebangsaan, tata negara, dan politik nasional. Ketiga, tes psikologi. Selamat belajar. 2. Di bagian ini, saya elaborasi mengenai tugas pokok dan fungsi Bawaslu atau KPU tingkat kabupaten kota. Ini bocoran yang mengedukasi. Soal yang pertama. Apa yang diatur dalam Perbawaslu nomor 24 tahun 2018? A. Penanganan pelanggaran pemilihan umum. B. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. C. Proses kampanye dan pemilihan umum. D. Pemungutan dan penghitungan suara. E. Pelaksanaan debat kandidat dalam pemilu. Jawaban yang benar B. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Jadi dasarnya adalah kutipan Perbawaslu nomor 24 tahun 2018 bahwa peraturan nomor 24 ini adalah tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Cukup jelas ya. Jadi kita harus banyak membaca undang-undang. Soal yang nomor 2. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota terkait pembentukan Pantarlih? A. Melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih. B. Membentuk Pantarlih secara mandiri. C. Melakukan pelatihan bagi anggota Pantarlih. D. Memberikan sanksi kepada anggota Pantarlih. E. Tidak terlibat dalam pembentukan Pantarlih. Jawaban yang benar adalah A. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih. Jadi Bawaslu hanya melakukan pengawasan saja. Dasarnya adalah kutipan Perbawaslu nomor 24 tahun 2018. Pasal 5 ayat 3 halaman 9. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan A. Pengawasan terhadap 1. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan pembentukan Pantarlih dan seterusnya. Jadi poinnya pengawasan terhadap proses 2 ini. Cukup jelas ya? Lanjut, soal yang nomor 3. Apa yang diatur dalam Perbawaslu nomor 33 tahun 2018? A. Penanganan pelanggaran pemilihan umum. B. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. C. Proses kampanye dalam pemilihan umum. D. Pengawasan masa tenang. E. Pengawasan kampanye pemilihan umum. Yang diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2018 adalah jawabannya E. Pengawasan kampanye dan pemilihan umum. Jelas dasarnya Perbawaslu nomor 33 tahun 2018. Jadi peraturan nomor 33 tahun 2018 ini tentang pengawasan kampanye dan pemilihan umum. Lanjut, nomor 4. Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum diatur dalam A. PKPU nomor 12 tahun 2019. B. PKPU nomor 9 tahun 2019. C. PKPU nomor 3 tahun 2018. D. PKPU nomor 11 tahun 2019. E. PKPU nomor 11 tahun 2018. Jadi, pemungutan perhitungan suara diatur dalam yang benar B. PKPU nomor 9 tahun 2019. Jadi jelas yang B ini ya. PKPU nomor 9 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara. Lanjut nomor 5. Dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2019, pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPPS memberikan 5 jenis surat suara dalam keadaan A. Tersusun rapi. B. Tertutup rapat. C. Baik atau tidak rusak. D. Rahasia. E. Urut sistematis. Yang benar menurut Perbawaslu nomor 1 tahun 2019 adalah C. Baik dan tidak rusak. Jadi jelas dasarnya ya, Perbawaslu secara tekstual menjelaskan halaman 19 ayat 2, pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan KPPS memberikan 5 jenis surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak, serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih. Cukup jelas? Nomor 6. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 diatur dalam A. PKPU nomor 5 tahun 2023. B. PKPU nomor 6 tahun 2022.
C. PKPU nomor 7 tahun 2022. D. PKPU nomor 3 tahun 2022. E. PKPU nomor 4 tahun 2023. Yang benar, tahapan dan jadwal pemilu 2024 diatur dalam D. PKPU nomor 3 tahun 2022. Dasarnya jelas, kutipan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Cukup jelas ya. Baik, lanjut nomor 7. Dalam Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 pasal 101, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayahnya terhadap titik-titik. A. Pemasangan APK di dalam pasar. B. Kampanye sebelum peserta pemilu terdaftar. C. Peserta pemilu belusukan. D. Pelanggaran pemilu dan sengketa proses. E. Peserta pemilu yang berdakwah di masjid. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, jawaban yang benar adalah D. Pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Ini yang mengatur. Dasarnya jelas, Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 pasal 101 poin A, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap satu pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Ini dasarnya. Nomor 8. Soal nomor 8, dalam pasal 202 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017, KPU Kabupaten Kota menggunakan DP4 untuk disandingkan dengan titik-titik sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. A. Data penduduk potensial pemilihan terakhir. B. Data pemilih tetap. C. Daftar pemilih tetap pemilu terakhir. D. Daftar pemilih sementara. E. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi yang benar, yang disandingkan, DP4 yang disandingkan dengan jawaban yang benar adalah C. Daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Jadi daftar pemilu terakhir ini yang disandingkan dengan DP4 atau daftar pemilih potensial pemilihan. Dasarnya jelas pasal 202 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi KPU Kabupaten Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih pemilihan umum atau DP4 untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutaakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Cukup jelas ya? Baik, soal yang nomor 9. KPU melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon maksimal titik-titik sejak diterimanya surat pencalonan. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jawaban yang benar untuk memverifikasi kelengkapan dokumen adalah B. 4 hari. Dasarnya, kutipan pasal 230 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 halaman 132, KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal calon paling lama atau maksimal 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. Jadi ini dasarnya ya, kita harus banyak membaca undang-undang. Tidak harus dihafal, tapi difahami saja. Baik, selanjutnya soal nomor 10. Jika ada salah satu pasangan calon berhalangan tetap yang ditetapkan 60 hari sebelum pemungutan suara, maka partai politik pengusung boleh mengusulkan penggantinya kepada KPU paling lambat titik-titik sejak salah satu pasangan calon berhalangan tetap. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah E. 7 hari. Dasarnya jelas pasal 237 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 dalam hal salah satu pencalonan atau pasangan calon berhalangan tetap sejak
penetapan pasangan calon sampai dengan 60 hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang salah satu calonnya atau pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pengganti paling lama 7 hari. Jelas dasarnya ya. Baik, nomor 11. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lambat setelah diterimanya DP 4. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jadi ini bisa dikira-kira ya, berapa bulan untuk menyelesaikan pemutakhiran data pemilih. Jawaban yang benar adalah C. 3 bulan. Dasarnya jelas, pasal 204 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih-pemilih atau DP4. Nah, ini dasarnya. Jadi 3 bulan paling lama harus diselesaikan jika kita nanti menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten atau Kota. Lanjut, nomor 12. Undang-undang yang mengatur tentang pilkada adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016. Jadi, yang mengatur tentang pilkada adalah, gampang ini ya, A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sudah direvisi 2 kali sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sudah dirubah yaitu tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Inilah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nomor 13. Syarat dukungan calon perseorangan, bupati atau wali kota dengan jumlah penduduk DPT sampai dengan 250.000 jiwa, maka syarat dukungan minimal adalah A. 50%, B. 6,5%, C. 7,5%, D. 8,5%, E. 10%. Yang benar jawabannya berdasarkan Undang-Undang Pilkada adalah E. 10%. Jadi jelas dasarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 2 yang berbunyi, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati atau calon wali kota dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% data pemilih. Jadi minimal jika DPT-nya memuat 250.000, maka syarat minimal paling sedikit 10% dari data penduduk yang masuk daftar pemilih. Baik, selanjutnya nomor 14. Berapa lama paling lambat KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota setelah pemungutan suara? A. 10 hari, B. 20 hari, C. 30 hari, D. 40 hari, E. 50 hari. Yang benar jawabannya adalah B. 20 hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ayat 3 halaman 249 yang berbunyi KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat 20 hari setelah pemungutan suara. Jadi 20 hari setelah pemungutan suara ini harus sudah selesai ya jika nanti kita menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya soal 15. Berapa persen ambang batas minimal partai politik peserta pemilu dalam perolehan suara sah nasional yang bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR? A. 3%, B. 4%, C. 5%, D. 6%, E. 7%. Jawaban yang benar adalah B. 4%.
Dasarnya jelas, lagi-lagi Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jadi bagi partai politik, jika memiliki paling sedikit 4%, jadi bisa diikutkan untuk perolehan kursi anggota DPR. Ini tugas kita nanti jika kita sudah menjabat di anggota KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya soal nomor 16. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk 100.000 orang, maka jumlah kursinya adalah A. 10 kursi, B. 20 kursi, C. 30 kursi, D. 40 kursi, E. 50 kursi. Yang benar adalah penduduk 100.000 orang. Jumlah kursinya adalah B. 20 kursi. Jadi dasarnya Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. Jadi ini jika penduduknya sampai dengan 100.000. Ini kalau tidak salah minimal, nanti maksimalnya ada. Silakan baca sendiri di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, silakan baca sendiri untuk wawasan Anda. Lanjut ke nomor 17. Jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduk di atas 20 juta orang, maka alokasi kursinya memperoleh A. 100 kursi, B. 110 kursi, C. 120 kursi, D. 130 kursi, E. 140 kursi. Jadi jawaban yang benar adalah C. 120 kursi. Dengan dasar kutipan pasal 188 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 halaman 131 yang berbunyi, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 maka memperoleh alokasi sebesar 120 kursi. Jadi jelas dasarnya ya, ini memperoleh 120 kursi. Baik, yang selanjutnya, nomor 18. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok perusahaan maksimal sebesar A. 21 miliar, B. 22 miliar, C. 23 miliar, D. 24 miliar, E. 25 miliar. Di sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok atau perusahaan, ini maksimal berapa? Jawaban yang benar berdasarkan undang-undang adalah E. 25 miliar rupiah. Jadi dasarnya pasal 331 ayat 2. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi angka 25 miliar rupiah. Jadi ini maksimal ya, tidak boleh melebihi dari ini. Jadi kita kalau nanti menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten, ini perlu diawasi. Jika laporannya nanti melebihi 25 miliar, maka itu termasuk pelanggaran. Dasarnya sudah jelas. Ya, baik. Lanjut. Nomor 19. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diselesaikan oleh A. Polisi, B. Bawaslu, C. KPU, D. Gakumdu, E. DKPP. Jadi pelanggaran kode etik ini diselesaikan oleh E, yaitu DKPP. Dasarnya jelas kutipan pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1 halaman 271. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 diselesaikan oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Soal nomor 20. Berapa jumlah seluruh partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024? A. 20 partai politik, B. 21 partai politik, E. 22 partai politik, D. 23 partai politik, E. 24 partai politik. Yang benar menurut informasi KPU RI adalah E. 24 partai politik. Dasarnya jelas, KPU pada saat itu telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh
menjadi peserta pemilu tahun 2024. Hal ini tertuang dalam keputusan KPU nomor 518 tahun 2022. Jadi informasi ini saya kutip dari www.kpu.go.id. Berikut partai politik peserta pemilu 2024 dengan nomor urut yang sudah ditentukan. Bisa dibaca sendiri, saya tidak perlu membaca, nanti takut ada berbau mengendorse ya. Jadi bisa dibaca sendiri dari nomor 1 sampai nomor 24. Wawasan kebangsaan, tata negara, dan politik nasional. Yang pertama, bagaimana sistem politik Indonesia? A. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. B. Sistem politik yang dibangun berdasarkan konstitusi dan ideologi Pancasila. C. Sistem politik yang bersifat otoriter dan dipimpin oleh seorang diktator. D. Sistem politik yang didasarkan pada kekuasaan militer dan elit politik. E. Sistem politik yang bersifat teokratis dan dipimpin oleh pemuka agama. Jawaban yang benar adalah B. Sistem politik yang dibangun berdasarkan konstitusi dan ideologi Pancasila. Cukup jelas ya bahwa sistem politik Indonesia didasarkan pada konstitusi dan ideologi Pancasila yang tertuang dalam UUD 45. Cukup jelas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia? A. Kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang diambil. B. Kemampuan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. C. Kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negara. D. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. E. Kemampuan pemerintah untuk menangani masalah sosial dan budaya di masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang diambil. Cukup jelas ya bahwa akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan publik yang diambil. Baik, soal yang ketiga. Partai politik yang memperoleh suara tertinggi pada pemilu tahun 2019 adalah titik-titik. A. Golkar, B. Gerindra, C. PDIP, D. PKB, E. Demokrat. Bagi yang paham tentang kepartaian, tentu sudah paham, sudah tahu ya, jawaban yang benar sudah jelas, yaitu C. PDIP. Sesuai dengan kutipan yang saya ambil dari nasionalkompas.com, hasil pemilu legislatif tahun 2019 diurutkan dari partai yang mendapatkan suara tertinggi adalah yang pertama PDIP, jumlah suara 27 juta sekian-sekian, yaitu mendapatkan 19,3%, memenuhi ambang batas jumlah kursi. Golkar mendapatkan 17 juta sekian-sekian, Gerindra 17 juta, dan Nasdem 12 juta, PKB 13 juta. Itulah urutan partai politik yang memperoleh suara tertinggi pada pemilu legislatif tahun 2019. Baik, lanjut ke nomor 4. Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam sistem politik Indonesia? A. Kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin dan mewakili suara mereka dalam proses politik. B. Kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik yang diambil. C. Kemampuan media massa untuk memantau dan mengkritik kinerja pemerintah. D. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. E. Kemampuan pemerintah untuk mengendalikan informasi dan persepsi publik tentang politik. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin dan mewakili suara mereka dalam proses politik. Itulah yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam sistem politik Indonesia. Sudah jelas bahwa partisipasi politik adalah kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin dan mewakili suara mereka dalam proses politik dalam sistem politik
Indonesia. Cukup jelas? Yang kelima, bagaimana pengaruh pluralisme terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia? A. Pluralisme dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial dengan menghargai perbedaan dan saling menghormati antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. B. Pluralisme dapat memperlemah stabilitas politik dan sosial dengan meningkatkan konflik antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. C. Pluralisme tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia. D. Pluralisme dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial dengan mengarungi kecenderungan diskriminasi dan intoleransi di Indonesia. E. Pluralisme dapat meningkatkan stabilitas politik dan sosial dengan mempromosikan dialog antar kelompok budaya dan agama di Indonesia. Cukup banyak jawabannya ya. Silakan dipilih. Monggo. Jawaban yang benar adalah pluralisme dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial dengan menghargai perbedaan dan saling menghormati antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. Sudah jelas ya bahwa pluralisme dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial. Karena dengan adanya beberapa perbedaan-perbedaan baik suku, agama, ras, jika kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, maka sistem politik di Indonesia akan menjadi stabil dan aman. Insya Allah aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya yang keenam. Bagaimana pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia? A. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperlemah identitas bangsa Indonesia dengan meningkatkan konflik antara kelompok-kelompok budaya dan agama yang ada di Indonesia. B. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan identitas bangsa Indonesia. C. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dengan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. D. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. E. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperluas pengaruh dan kekuasaan Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Jawaban yang benar adalah pentingnya pemahaman terhadap nilai nasionalisme adalah C. Pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dengan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. Sudah jelas ya? Jadi pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dengan membangun rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. Hal ini akan mendorong terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat identitas nasional di mata dunia. Baik, yang ketujuh. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Presiden, D. Anggota BPK sendiri, E. Menteri. Menurut Undang-Undang 45, Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh yang benar adalah B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sudah jelas bahwa kutipan UUD 45 pasal 23 F ayat 1 halaman 16 bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Cukup jelas ya, jika kurang yakin, monggo dilihat kutipan UUD 45 pasal 23F ayat 1. Jika nanti ada kesalahan dari saya, mohon koreksinya. Terima kasih yang sudah koreksi ya, yang sudah naruh koreksi di kolom komentar di chapter sebelumnya. Baik, yang ke-8. Ketua Mahkamah Agung atau MA dipilih oleh A. Mahkamah Konstitusi atau MK, B. Anggota Mahkamah Agung atau MA, C. Hakim Agung, D. DPR, E. MPR. Jawaban yang benar adalah dipilih oleh C.
Hakim Agung. Jadi sesuai kutipan UUD 45 pasal 24A ayat 4 halaman 17, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Cukup jelas. Baik, lanjut ke nomor 9. Siapa saja yang termasuk MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 45? A. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. DPR RI. C. DPD. D. Anggota DPR dan anggota DPD. E. Semua jawaban benar. Yang benar adalah siapa yang termasuk MPR? Jawaban yang benar D. MPR terdiri anggota DPR dan anggota DPD. Sesuai dengan kutipan UUD 45 pasal 2 ayat 1 halaman 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Baik, cukup jelas ya. Lanjut yang nomor 10. Lembaga negara yang tertinggi adalah titik-titik. A. Presiden Republik Indonesia. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Dewan Perwakilan Daerah. D. Mahkamah Konstitusi. E. Mahkamah Agung. Ini lembaga tertinggi menurut undang-undang tentunya ya. Lembaga tertinggi jawabannya yang benar adalah B. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah jelas kutipan ayat 45 pasal 1 halaman 31. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk kedaulatan negara. Baik, lanjut ke nomor 11. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? A. Kekuasaan yang dipegang oleh satu partai politik. B. Kekuasaan yang dipegang oleh raja atau ratu. C. Kekuasaan yang dipegang oleh kelompok elit. D. Kekuasaan yang dipegang oleh negara atau pemerintah. E. Kekuasaan yang dipegang oleh rakyat atau negara. Yang dimaksud kedaulatan rakyat, jawaban yang benar adalah E. Kekuasaan yang dipegang oleh rakyat atau warga negara. Itu yang dimaksud kedaulatan. Sudah jelas, kedaulatan rakyat adalah prinsip bahwa kekuasaan dalam suatu negara berada pada rakyat atau warga negara. Baik, lanjut ke nomor 12. Menurut Ernest Renan, suatu bangsa tercipta dikarenakan titik-titik. A. Penyatuan takdir. B. Komunitas politik. C. Keinginan untuk hidup bersama. D. Kesamaan linguistik. E. Kepentingan umum. Jadi menurut Ernest Renan, bukan menurut orang Indonesia ya, menurut Ernest Renan sebagai tokoh mungkin ya yang dipercaya bahwa suatu bangsa tercipta dikarenakan, jawaban yang benar adalah C. Keinginan untuk hidup bersama. Jadi menurut Ernest Renan, seorang tokoh filsuf dan sejarawan Prancis, suatu bangsa terjadi karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung. Cukup jelas? Baik, lanjut ke nomor 13. Hukum yang menitik beratkan pada hal-hal teknis yang dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum tata negara adalah A. Hukum acara pidana. B. Hukum acara perdata. C. KUHP pidana. D. KUHP perdata. E. Hukum administrasi negara. Jawaban yang benar adalah E. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teknis. Jadi sudah jelas, hukum administrasi negara adalah menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat teknis, yang selama ini kita tidak berkepentingan dengan hal itu, ya. Hanya orang-orang penting yang berkepentingan bagi para spesialis yang paham tentang itu. Yang nomor 14. Tugas dan fungsi lembaga yudikatif adalah titik-titik. A. Membuat undang-undang. B. Melaksanakan undang-undang. C. Pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang. D. Menampung aspirasi rakyat. E. Melaksanakan janji pada rakyat. Jadi fungsi lembaga yudikatif yang benar jawabannya adalah C. Pengawas
dan pemantau proses berjalannya undang-undang. Jadi, lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas menjadi pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Itulah lembaga yudikatif. Baik, yang ke-15. Salah satu contoh pejabat di lembaga yudikatif adalah A. DPR, B. MPR, C. Presiden, D. Mahkamah Agung atau MA, E. Gubernur. Contoh pejabat yang ada di lembaga yudikatif adalah jawaban yang benar D. Mahkamah Agung atau MA. Jadi sudah jelas lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial. Itu adalah contoh-contoh pejabat yang ada di lembaga yudikatif. Dalam menyelesaikan psikotes ini, hanya butuh pikiran, rileks, fokus, dan berpikir sederhana. Semakin jernih pikiran Anda, semakin tepat jawaban yang Anda pilih. Baik, soal yang pertama. Jika hujan turun, maka Karin mengendarai mobil ke kantor. Jika Karin mengendarai mobil ke kantor, maka Karin harus berangkat lebih pagi. Karin tidak mengendarai mobil ke kantor, atau Karin tidak berangkat lebih pagi. Kesimpulannya adalah A. Karin kesiangan pergi ke kantor. B. Karin tidak berangkat ke kantor hari ini. C. Hujan tidak turun hari ini. D. Karin pergi ke kantor bersama temannya. E. Hujan turun dan Karin tidak mengendarai mobil ke kantor. Jawaban yang benar adalah C. Hujan tidak turun hari ini. Jelas ya, bahwa premis yang pertama, jika hujan turun, maka Karin mengendarai mobil ke kantor. Baik, satu. Premis kedua, jika Karin mengendarai mobil ke kantor, maka Karin harus berangkat lebih pagi. Ketiga, Karin tidak mengendarai mobil ke kantor, atau Karin tidak berangkat lebih pagi. Ini faktanya. Maka kesimpulan yang benar adalah hujan tidak turun hari ini. Maka sudah jelas, karena Karin tidak mengendarai mobil ke kantor dan Karin tidak berangkat pagi, maka kesimpulannya karena hujan tidak turun hari ini. Itu logika yang benar. Baik, soal yang kedua. Jika liburan lebih lama, maka Astri membawa pakaian lebih banyak. Astri hanya membawa sedikit pakaian. Kesimpulannya adalah A. Tempat liburan Astri tidak jauh dari rumah. B. Astri tidak liburan lebih lama. C. Astri tidak suka membawa pakaian banyak. D. Astri membeli pakaian di tempat liburan. E. Liburan kali ini kurang menyenangkan. Logika yang tepat adalah jawabannya B. Astri tidak liburan lebih lama. Premis yang pertama, jika liburan lebih lama, maka Astri membawa pakaian lebih banyak. Premis kedua, faktanya Astri hanya membawa sedikit pakaian. Kesimpulannya berarti liburan Astri tidak lebih lama. Itu sederhana saja. Jangan berpikir yang aneh-aneh, maka jawaban Anda akan tepat. Baik ya, sudah jelas. Soal yang ketiga, tes kemampuan numerik. Ini sering muncul ya. Yang ketiga, sebuah mobil menuju dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam selama 3 jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah A. 170 km, B. 210 km, C. 240 km, D. 280 km, E. 290 km. Jawaban yang benar adalah B. 210 km. Caranya adalah untuk mencari jarak yang ditempuh mobil, kita dapat menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi kita menghitung kecepatannya 70 km per jam kali 3 jam sama dengan ditemukan angka 210 km. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal yang keempat. Seorang pekerja mengerjakan sebuah proyek selama 15 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 3 orang pekerja dengan
kemampuan yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? A. 5 hari, B. 10 hari, C. 15 hari, D. 20 hari, E. 25 hari. Jawaban yang benar adalah A. 5 hari. Karena jumlah pekerja yang akan dikerahkan adalah 3 orang, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek oleh 3 pekerja adalah dengan rumus 15 bagi 3. Jadinya 5 hari. Itulah jawaban nomor 4 ini. Baik, selanjutnya nomor 5. Di pasar tradisional Ranuagung Tiris, harga sebuah apel adalah Rp2.000 dan dalam pembelian Rp10.000 maka didiskon sebesar Rp1.000. Jika seorang membeli 5 buah apel, maka uang yang harus dibayar adalah A. 8.000, B. 9.000, C. 10.000, D. 11.000, E. 12.000. Jawaban yang benar adalah B. 9.000. Mengapa demikian? Coba kita telah. Jika harga satu buah apel Rp2.000, maka harga 5 buah apel sama dengan 5 kali 2.000 sama dengan 10.000. Lalu karena pembeliannya itu mencapai 10.000, lalu dikurangi 1.000 sebagai diskon, sehingga uang yang harus dibayar adalah Rp9.000. Maka jawaban yang benar adalah B. Itu sederhana saja ya. Baik, lanjut yang nomor 6. Tes kemampuan verbal. Soal yang ke-6. Pilih kata yang memiliki makna yang paling mirip dengan kata dalam tanda kurung. Contoh, dia sangat dalam kurung marah karena mobilnya hilang. A. Gembira, B. Sedih, C. Kesal, D. Kecewa, E. Terhina. Jawaban yang paling mirip untuk kata marah adalah C. Kesal. Karena kenapa kok tidak cemas tadi? Kok tidak sedih atau kecewa? Karena kalau cemas itu mengkhawatirkan sesuatu di masa depan. Kalau kesal itu sangat identik dengan marah. Kecewa itu pun masih kurang tepat, karena kecewa itu bisa masih banyak multitafsir. Masih kurang tepat. Tepat tapi kurang tepat. Yang paling tepat adalah kata marah memiliki arti kesal atau geram, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Kesal. Baik, soal yang ke-7. Pilih kata yang memiliki makna paling berlawanan dengan kata dalam tanda kurung. Contoh, dia sangat bahagia ketika mendengar kabar buruk tersebut. Ingat, yang diminta adalah kata yang berlawanan. Antonimnya dari bahagia. Tapi pilihlah yang paling tepat di antara A. Sedih, B. Cemas, C. Murung, D. Senang, E. Hina. Jawaban yang paling benar, apakah sedih, cemas, murung, senang, hina? A. Yang paling tepat adalah sedih. Lawan kata dari bahagia. Baik, cukup jelas ya. Sedih merupakan lawan kata dari bahagia. Soal yang ke-8. Tes kemampuan penalaran logis. Soal yang ke-8. Jika A adalah ayah dari B dan C adalah anak dari B, maka A adalah A. Kakek dari C, B. Ayah mertua dari C, C. Paman dari C, D. Sepupu dari C, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. A. Kakek dari C. Premis dari soal menyatakan bahwa A adalah ayah dari B. Sedangkan C adalah anak dari B. Oleh karena itu, A sudah jelas bahwa A ini adalah kakek dari C. Jelas ya? Berpikir sederhana, maka jawaban Anda akan tepat. Soal yang ke-9. Jika A adalah 5, B adalah 7, C adalah 9, dan seterusnya, maka berapakah nilai Y? Ini tentang numerik ya. A. 23, B. 24, C. 25, D. 26, E. 27. Jawaban yang benar adalah, coba kita analisa dulu. Pertama, kita perlu menemukan pola atau aturan dalam urutan angka A, B, C, dan seterusnya. Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa urutan angka tersebut memiliki selisih
2 antara angka. Sehingga kita dapat mencari nilai selanjutnya dengan menambahkan 2 pada angka sebelumnya. Dengan menggunakan pola tersebut, kita dapat melanjutkan urutan angka hingga nilai ke-12 seperti berikut. Yang pertama, A sama dengan 5, maka yang kedua adalah A plus 2 sama dengan 7. Dan demikian selanjutnya. Yang nomor 3, B tambah 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Sehingga kita kalkulasi sampai angka Y, itu kita temukan angka 27. Dari urutan angka tersebut kita dapat menemukan bahwa nilai Y adalah 27. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu 27. Ini hanya menemukan pola. Ya. Jadi kalau polanya dari atas plus 2, maka selanjutnya ditambahi 2. Sehingga mencapai ke angka Y, yaitu menjadi 27. Sudah cukup jelas ya? Baik, selanjutnya yang nomor 10. Kucing adalah mamalia dan semua mamalia memiliki taring. Maka kesimpulan berikut yang paling benar adalah A. Semua kucing memiliki taring. B. Semua mamalia tidak memiliki taring. C. Semua kucing bukan mamalia. D. Semua kucing tidak memiliki taring. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Semua kucing memiliki taring. Hal ini dapat kita simpulkan dengan menggunakan silogisme, yaitu suatu bentuk penalaran yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Dalam hal ini, premis pertama, kucing adalah mamalia, dan premis kedua adalah semua mamalia memiliki taring. Dengan menggunakan premis kedua tersebut, kita dapat menghasilkan kesimpulan bahwa semua kucing memiliki taring. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Semua kucing memiliki taring. Sudah cukup jelas ya? Baik, yang ke-11. Setiap mahasiswa yang telah wisuda akan mendapatkan ijazah. Kafra telah wisuda tahun ini. Kesimpulannya adalah A. Kafra adalah seorang mahasiswa. B. Kafra telah menerima ijazah dan telah bekerja. C. Kafra akan menerima ijazah tahun ini. D. Kafra tidak akan menerima ijazah tahun ini. E. Tidak ada mahasiswa yang tidak menerima ijazah. Jawaban yang paling benar adalah premis yang pertama, setiap mahasiswa yang telah wisuda akan menerima ijazah. Kita kasih variabel seperti ini. Premis kedua, Kafra telah wisuda tahun ini. Kita kasih variabel seperti ini. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua, maka kesimpulannya saya kasih simbol seperti ini. Kesimpulannya adalah Kafra akan menerima ijazah tahun ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Kafra akan menerima ijazah tahun ini. Sudah jelas ya? Baik. Soal yang ke-12. Semua anggota basket di Universitas X gemar bermain game. Vasco hanya gemar menonton film. Kesimpulannya adalah A. Tidak ada anggota basket Universitas X yang tidak gemar main game. B. Vasco bukan anggota basket Universitas X. C. Ada anggota basket Universitas X yang gemar menonton film. D. Vasco tidak gemar bermain game. E. Vasco belum menjadi anggota basket. Jawaban yang benar adalah B. Vasco bukan anggota basket Universitas X. Jadi premis yang pertama, semua anggota basket di Universitas X gemar bermain game. Premis kedua, Vasco hanya gemar menonton film. Berarti kesimpulannya adalah Vasco bukan anggota basket Universitas X. Jadi sudah pasti jawaban yang benar adalah B. Vasco bukan anggota basket Universitas X. Karena Vasco hanya gemar menonton film. Yang ketiga, jika seorang anak sakit, maka orang tua mengkhawatirkannya. Jika orang tua mengkhawatirkan anaknya, maka akan segera mengobatinya. Kesimpulannya adalah A. Sebagaimana orang tua mengkhawatirkan anaknya,
B. Jika orang tua mengkhawatirkan anaknya, maka mereka mengobatinya dengan sekuat tenaga. C. Tidak ada orang tua yang tidak mengkhawatirkan anaknya. D. Semua orang tua akan mengobati anaknya jika mereka sakit. E. Jika seorang anak sakit, maka orang tua akan segera mengobatinya. Jawaban yang benar adalah premis pertama, jika seorang anak sakit, maka orang tua mengkhawatirkannya. Premis kedua, jika orang tua mengkhawatirkan anaknya, maka akan segera mengobatinya. Kesimpulannya adalah, jika seorang anak sakit, maka orang tua akan segera mengobatinya. Itu jawaban yang paling tepat adalah E. Jika seorang anak sakit, maka orang tua akan segera mengobatinya. Sudah jelas ya? Baik, soal yang ke-14. Semua mahasiswa Unbra pandai menulis dan menggambar. Fanya pandai menggambar, namun tidak pandai menulis. Kesimpulannya adalah, Fanya adalah seorang mahasiswa yang tidak pandai menulis. B. Fanya hanya menyukai menggambar. C. Fanya adalah seorang mahasiswa yang pandai menggambar. D. Fanya bukan mahasiswa Unbra. E. Fanya adalah mahasiswa Unbra yang tidak suka menulis. Jawaban yang benar adalah, kita lihat diagram, ini A beririsan dengan B. Namun, jika dikatakan C, itu harus semuanya terpenuhi, baik unsur A atau unsur B. Maka dikatakanlah C. A. Pandai menggambar. B. Pandai menulis. C. Mahasiswa Unbra. Jika pandai menggambar dan pandai menulis, maka jadilah C. Jadilah mahasiswa Unbra. Hanya karena Fanya hanya pandai menggambar namun tidak pandai menulis, maka kesimpulannya Fanya bukan mahasiswa Unbra. Jawaban yang benar adalah D. Fanya bukan mahasiswa Unbra. Karena syaratnya untuk menjadi mahasiswa Unbra ini harus pandai menggambar dan pandai menulis. Sedangkan Fanya hanya pandai menggambar saja, tidak pandai menulis. Maka Fanya bisa dipastikan bahwa Fanya bukan mahasiswa Unbra. Baik, soal yang ke-15. Semua burung tidak bersirip, semua kuda makan rumput. Maka kesimpulannya adalah A. Kuda tidak bersirip. B. Burung dan kuda tidak bersirip dan tidak makan rumput. C. Burung tidak makan rumput. D. Burung sama dengan kuda. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang paling benar adalah, ini diagramnya bisa kita lihat, A dengan B ini berlainan, tidak saling berhubungan. A. Burung tidak bersirip. B. Kuda makan rumput. Keduanya tidak ada hubungannya. Berdasarkan diagram tersebut, tidak ada hubungan antara A dan B, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan. Jawaban yang paling benar adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Sudah jelas ya? Baik, itulah Psikotes part 2. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Semoga sukses.